Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi menggunakan tenaga manusia, mesin, alat, kimia, dan biologis. Nah, di sini perusahaan manufaktur ini biasanya memproduksi produk dalam skala besar untuk dijual kepada konsumen atau perusahaan lain. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu ciri-ciri daripada perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah adanya proses produksi fisik. Artinya kegiatan nyata yang melibatkan perubahan bahan baku menjadi bahan jadi yang dikerjakan secara fisik. Yang kedua yaitu menghasilkan produk nyata. Artinya menciptakan barang yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan secara langsung oleh konsumen. Misalnya seperti pakaian, meja, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membutuhkan pabrik, mesin, dan tenaga kerja. Artinya proses produksi yang memerlukan tempat khusus untuk memproduksi suatu produk yaitu pabrik, dan alat untuk mempermudah atau membantu dalam proses pembuatan produk yaitu mesin, dan orang yang mengoperasikan atau mengawasi dalam proses pembuatan produk tersebut yaitu tenaga kerja. Materi yang ketiga yaitu contoh daripada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu industri otomotif. Bagiannya yaitu Toyota dan Honda. Contoh yang kedua yaitu industri elektronik. Bagiannya yaitu Samsung dan LG. Dan contoh yang terakhir yaitu industri makanan dan minuman seperti Indofood. Baik, lanjut pada materi yang terakhir yaitu peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, perannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, upaya atau dukungan yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Artinya, menyediakan peluang kerja bagi individu yang memerlukan pekerjaan tersebut. Tujuan daripada peluang pekerjaan tersebut adalah untuk meningkatkan atau mendukung pertumbuhan usaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing nasional. Artinya, upaya yang dilakukan suatu negara untuk bisa bersaing dengan negara lain, terutama dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dan sumber daya manusia, sehingga mampu menarik investasi. Terima kasih. Lanjutkan penjelasan mengenai perbedaan manufaktur dan jasa. Jadi, jasa adalah kegiatan menyediakan layanan yang tidak berwujud seperti layanan perbankan, layanan transportasi, dan pendidikan. Sedangkan dalam manufaktur adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang nyata melalui proses produksi menggunakan mesin, pabrik, dan tenaga kerja. Jadi, investasi itu adalah kegiatan menanamkan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset. Ada beberapa contoh investasi, salah satunya membangun pabrik baru. Jadi, dalam membangun pabrik baru ini, sama halnya kita membangun atau memperluas fasilitas yang kita miliki dan dapat dikatakan sebagai aset tetap. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu tantangan dan peluang dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama tantangannya adalah perkembangan teknologi yang cepat. Artinya kemajuan teknologi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh dalam mengubah aspek kehidupan. Yang kedua, persaingan global ketat. Artinya situasi di mana banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan sumber daya, mendapatkan pangsa pasar. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dari pasar internasional. Dan yang terakhir adalah fluktuasi kebutuhan pasar. Artinya naik turunnya permintaan atau keinginan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Dan peluang dalam perusahaan manufaktur ada beberapa, yaitu pertama peluang ekspor barang dan jasa, kedua inovasi produk atau jasa untuk meningkatkan keunggulan,
Dan yang terakhir, digitalisasi membuka pasar baru. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu peran investasi dalam sektor jasa dan tujuannya. Yang pertama, peran investasi dalam sektor dan jasa adalah mengembangkan teknologi layanan seperti aplikasi online. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja. Dan yang terakhir, ekspansi cabang baru. Dan tujuan dari peran investasi dalam sektor jasa ini adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.